dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Fitri Megantara hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai komponen cadangan pertahanan negara. Dan inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. RUU tentang komponen cadangan pertahanan negara kini tengah dibahas oleh DPR. RUU ini membahas mengenai wajib militer bagi masyarakat sipil yang memenuhi syarat. Namun kondisi urgensi keberadaan RUU ini sebagai kebutuhan yang mendesak masih diperdebatkan berbagai pihak. Untuk membahasnya di studio Berita 1 telah hadir pimpinan fraksi PKS MPR RI, Bapak Mustafa Kamal. Pak Mustafa, terima kasih telah bersama kami di studio Berita 1. Pak Mustafa, kalau kita berbicara mengenai RUU komponen cadangan pertahanan negara, menurut Anda seberapa penting ataupun seberapa urgentnya rancangan undang-undang ini? Ya, undang-undang ini pertama merupakan pengejawantahan dari tuntutan konstitusi kita. Jadi dia sangat mendasar karena dalam pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berhak dan wajib. Ya. Itu harus diterjemahkan dalam undang-undang. Dan juga di ayat 2-nya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi selain TNI dan kepolisian, masyarakat itu juga dilatih dan dididik untuk siap siaga membela negara. Dan itu dalam sejarah sudah terjadi semenjak Indonesia merdeka. Panglima Besar Jenderal Sudirman bergerilya yang membantu beliau dalam pertempuran itu bukan hanya tentara profesional tetapi juga masyarakat. Jadi tentara kita berasal dari rakyat dan rakyat juga diwajibkan dalam konstitusi kita. Jadi ini urgent sekali untuk kemudian kita menyusun satu undang-undang yang menerjemahkan bagaimana secara teknis kita melakukan pendidikan militer kepada warga negara agar siap untuk kemudian membela negaranya. Tapi relevankah dengan kondisi di Indonesia? Karena kalau misalnya kita lihat negara-negara lain yang misalnya menerapkan wajib militer seperti Korea Selatan, karena memang hubungannya dengan tetangganya Korea Utara yang kerap kemudian memanas seperti itu. Ataupun misalnya Singapura ini memang negaranya kecil yang dikelilingi oleh negara-negara besar. Ini relevankah kemudian dengan kondisi Indonesia? Dalam situasi dunia yang berubah dengan cepat sekarang ini dan juga ada beberapa konflik di region tertentu, maka sekarang ini yang disebut sebagai ancaman itu tidak bisa kita maknakan sesederhana dulu gitu ya. Artinya ketika ada ketegangan antara dua negara, ya, baru kemudian kita mengantisipasinya. Sekarang ini ancaman itu bisa muncul tanpa diduga dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya yang terjadi di Timur Tengah saja ya, dengan fenomena ISIS yang kemudian melintas batas negara dan berasal dari, bahkan ancamannya itu dari grassroots ya, di beberapa negara di sana, dan itu mengancam. Nah, oleh karena itu ada dua makna dari kenapa kita harus menyusun undang-undang komponen cadangan ini. Yang pertama untuk menangkal ancaman dari luar, tetapi juga sebetulnya untuk mengkonsolidasikan kekuatan nasional kita sendiri. Karena kalau kemudian masyarakat itu mempunyai kesadaran bela negara yang kuat, maka kita akan mengurangi ancaman-ancaman yang mungkin muncul juga dari dalam. Tapi dari dalam ini juga dalam teori pertahanan selalu tidak independen, ya. Selalu ada unsur-unsur dari luar yang memainkan kekuatan di dalam. Nah, oleh karena itu komponen cadangan ini bisa bermata dua. Dia memang akan siap dimobilisasi kalau ada ancaman dari luar, tapi juga bisa menangkal, mencegah, mendeteksi dini kalau kemudian ada ancaman yang justru datang dari dalam dan dimainkan dari luar gitu. Karena kesadaran bela negara ini kan bukan cuma sekedar masalah fisik, tapi juga masalah ideologi negara, masalah patriotisme, ya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kalau kemudian ini secara bertahap dikembangkan, itu akan menjadi satu kekuatan nasional yang besar
ya kita mempunyai satu rasa kebangsaan yang relevan, yang aktual untuk menjawab tantangan abad 21 ini. Oke, untuk jika kemudian memang komponen cadangan ini kemudian undang-undangnya selesai seperti itu, wajib militernya ini kira-kira persyaratannya seperti apa, parameternya bagaimana? Ya, ini yang diperdebatkan dalam undang-undang ini. Apakah kita akan membuat satu pola yang rigid ya, sangat militeristik, karena memang mau tidak mau warga negara dilatih punya kemampuan militer sehingga menjadi kombatan yang siap dimobilisasi kalau dalam keadaan tertentu yang kita nyatakan oleh presiden dalam keadaan darurat, dalam pertahanan tertentu. Dan gejolak di Indonesia ini bisa terjadi dalam skala yang tidak harus langsung nasional tapi lokal. Nah, oleh karena itu upaya membentuk komponen cadangan ini bukan hanya bersifat nasional, tetapi juga harus kuat di tingkat lokal. Jadi penyebarannya harus kuat. Ya, tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kondisi yang serba terbatas, apalagi kita baru memulai. Singapura, negara kita tetangga itu seluruh warga negaranya sudah terlatih untuk melakukan operasi militer. Karena mereka secara bertahap yang berumur 18 tahun sudah melakukan pelatihan, selama 2 tahun mereka melakukan wajib militer. Oleh karena itu mereka punya kesadaran yang relatif standar seluruh warga negaranya. Atau yang negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan kita, misalnya Israel, itu juga setiap warga negaranya ada juga tentara pada dasarnya. Dia siap memegang senjata untuk melakukan perlawanan. Memang ini negara-negara yang kecil ya. Tetapi ya tadi Korea Selatan juga melakukan, Amerika dalam sejarahnya pada waktu perang Vietnam juga melakukan mobilisasi, dan yang tidak mau mengikuti wajib militer termasuk pada beberapa selebriti pada waktu itu langsung terkena pidana. Dalam undang-undang yang kita rancang ini juga memang akan dikenakan pidana juga bagi yang tidak mau. Standar umurnya kemudian akan sama seperti negara-negara lain dimulai di umur 18 tahun seperti saya itu? Kira umur 18 tahun itu sudah moderat ya, tidak terlalu muda dan jangan terlalu tua juga, karena kalau terlalu tua nilai gunanya tentu akan pendek kan. Meskipun ada bagian dari masyarakat kita yang sudah cukup terlatih juga, seperti ya dari kalangan TNI sendiri itu mantan-mantan pensiunan itu sebetulnya masih bisa didaya gunakan. Dari kepolisian tentu juga, dari Satpol PP, dari Banpol PP itu juga orang-orang yang sudah relatif terlatih, tinggal didaya gunakan kembali. Dalam undang-undang yang kita rancang ini juga disediakan slot untuk yang mendaya gunakan yang sudah cukup terlatih. Di mahasiswa misalnya ada Menwa ya. Itu kan mereka sudah dilatih juga. Nah, tapi ini kan sporadis ya, spot-spot tertentu saja. Nah, kalau kita buat sistemnya secara nasional itu tentu ya ini juga bagi kita ya sebetulnya untuk kesehatan fisik juga bagus ya kalau mengambil jangka pendeknya. Tapi yang kita cari bukan hanya fisik tapi juga psikis dan ketahanan kita secara bangsa. Materinya akan seperti apa kemudian yang diberikan dalam wajib militer seperti ini? Apakah memang mengutamakan bagaimana menangkis ancaman lewat kemudian mungkin persenjataan seperti itu? Tapi kita mungkin akan membahasnya lebih lanjut Pak Mustafa di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan segera kembali sesaat lagi.